Oke, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Umar Hamid Nugroho. Saya mahasiswa psikologi semester 3 di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Di sini saya ingin membagikan sebuah mungkin sedikit ilmu gitu ya, sedikit ilmu untuk teman-teman sekalian, mungkin agar lebih memahami gitu ya mengenai penyebab gitu ya, sedikit penyebab gitu ya. Kenapa seseorang itu bisa melakukan yang namanya kekerasan gitu ya, perilaku abusif gitu ya. Nah, di sini ada judulnya adalah Fenomenologi KDRT dan KDB. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga dan KDB adalah kekerasan dalam berpacaran gitu. Berdasarkan teori kepribadian. Di sini saya singkat saja ya, ada 4 teori di sini yang saya ambil gitu ya, gitu. Yang pertama di sini ada teori Adler, ya teori Adlerian gitu. Di sini yang pertama adalah Adler mengemukakan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya inferioritas gitu ya, atau insecurity, atau kekurangan gitu ya, atau kelemahan gitu ya. Dari segi apapun gitu ya, entah fisik, entah yang lain gitu ya. Adler mengemukakan seperti itu. Lalu, di mana inferioritas ini, ya, biar teman-teman lebih enak. Oke. Nah, di mana inferioritas ini mendorong individu untuk mencapai superioritas gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas di poin pertama bahwasannya Adler mengemukakan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya inferior gitu ya. Inferiority gitu ya. Kekurangan dalam hidupnya. Nah, sikap kekurangan tersebut itulah yang mendorong seorang individu untuk mencapai superioritas. Apa itu superioritas? Superioritas itu adalah bisa kita maknai sebagai keberhasilan dalam hidup, gitu ya. Kesuksesan dalam hidup atau pencapaian dalam hidup itu juga bisa dikatakan sebagai superioritas, gitu ya. Jadi kekurangan yang ada pada diri seseorang itu bisa mendorong atau memicu individu tersebut untuk mencapai tujuan hidupnya, gitu, atau superioritas tadi, gitu ya. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang atau ada seorang gitu ya yang dirinya itu merasa kurang, gitu ya. Dirinya merasa kurang gitu ya, gitu ya. Dirinya merasa kurang secara fisik gitu ya. Misalnya individu tersebut dia nggak ganteng gitu ya, dia misalnya tidak cantik gitu ya, tidak 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 memiliki badan yang atletis gitu ya dan sebagainya macam sehingga orang tersebut merasa dirinya inferior gitu ya, merasa insecure gitu ya. Nah, tapi menurut teori Adler, dari sikap insecure tadilah individu dapat mendorong dirinya untuk mencapai kebutuhan yang lebih baik gitu ya. Kalau individu tersebut tadi merasa dirinya itu tidak cantik, tidak ganteng, tidak memiliki beauty privilege gitu ya, maka individu tersebut secara automatically akan mendorong diri pribadinya untuk menjadi lebih baik gitu ya. Untuk menjadi lebih baik. Yang mungkin tadinya dia jarang apa ya? Jarang perawatan gitu ya. Tidak pernah perawatan kulit gitu. Karena dia merasa dirinya inferior, maka ada dorongan yang ada pada dirinya untuk mendorong diri dia supaya dia melakukan perawatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi untuk mencapai superioritas. Superioritasnya dia itu apa? Supaya
Yang tadinya mungkin dia nggak ganteng menjadi ganteng. Yang tadinya dia nggak cantik menjadi cantik. Yang tadinya dia nggak memiliki badan atletis menjadi memiliki badan atletis, gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut teori Adlerian, gitu ya, di mana sikap inferior yang ada di dalam diri individu itu memicu individu tersebut untuk mencapai superioritasnya, gitu ya. Nah, di sini tertulis bahwa superioritas bisa dilakukan seseorang berdasarkan tujuannya. Tadi ya, apakah individu itu tersebut mencapai superioritas untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungannya, gitu. Sebagai contoh misalnya, ya, seseorang yang KDRT, gitu ya, seseorang yang KDRT misalnya, kenapa bisa terjadi ya berdasarkan teori Adler, gitu ya. Tadi, gitu ya, masalah inferior secara beauty, gitu ya, secara beauty, gitu ya, tidak memiliki beauty privilege, sehingga bisa jadi dia melakukan yang namanya tindak kekerasan, gitu ya, karena dia mungkin saja dengan sikap inferiornya dia atau eh, dengan apa ya, dengan kekurangan yang ia miliki, gitu ya, dia dulunya pernah direndahkan, gitu ya, pernah tidak dihargai oleh lingkungan sekitarnya, gitu ya, sehingga sikap-sikap inilah yang menimbulkan seseorang itu mencapai superioritas untuk dirinya sendiri, bukan untuk lingkungannya. Dalam arti tanda petik di sini adalah egois, gitu ya, mementingkan dirinya sendiri, ya, gitu. Jadi orang yang tadinya misalnya tidak memiliki beauty privilege, gitu ya, terus akhirnya dia lama-lama mendorong dirinya untuk mencapai beauty privilege. Ketika tujuan itu sudah tercapai dan karena ada korelasinya terhadap pengalaman hidup individu tersebut yang tidak baik, yaitu direndahkan tadi, maka ketika dia sudah mencapai superioritasnya, maka dia akan bersikap egois atau hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh misalnya, individu tersebut sudah mencapai beauty privilege di dalam dirinya, gitu ya. Sehingga ketika hal itu sudah tercapai, maka automatically secara sosial orang tersebut akan divalidasi nggak secara sosial, secara lingkungannya? Oh pasti gitu, karena ketika dia inferior, dia nggak dapat validasi dari lingkungannya, karena diri dia yang banyak kekurangannya. Tapi ketika dia sudah memiliki superioritas yang dia inginkan, maka automatically lingkungan sekitarnya akan memvalidasi individu tersebut. Dengan hal itu, individu tersebut merasa merasa senang karena apa? Karena dulunya yang ketika dirinya merasa inferior, gitu ya, dirinya direndahkan dan sebagainya macam, ketika superioritas itu sudah tercapai pada dirinya, maka dia merasa senang dan merasa bangga, gitu ya. Senang dan bangga di sini bisa di-highlight bahwa kesenangan ini adalah kesenangan untuk dirinya semata, bukan kesenangan untuk lingkungannya juga, atau memotivasi lingkungan sekitarnya untuk menjaga diri dengan baik, gitu ya. Tapi hal ini ia lakukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, gitu ya. Nah, di sini Adler juga mengemukakan pentingnya penanaman nilai-nilai minat sosial terhadap diri individu tadi, ya. Kalau kita bertanya, kenapa seseorang itu mencapai superioritasnya untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri? Kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Nah, ini dijawab ya. Bisa jadi orang tersebut itu tidak memiliki nilai-nilai minat sosial yang baik, gitu ya. Sehingga ketika seseorang tidak memiliki nilai-nilai minat sosial yang baik terhadap lingkungannya, maka dia akan sulit untuk melakukan yang namanya sosialisasi, gitu ya, atau apa ya, atau dia sulit untuk membangun kemampuan interpersonalnya nih.
Ada ya di sini ya, di bawah ya. Ada kemampuan interpersonal dan perkembangan sosial. Nah, ini tadi ya. Jadi kemampuan interpersonal dan perkembangan sosial itu akan sulit dilakukan atau sulit diinterpretasikan oleh individu ketika dirinya itu tidak memiliki nilai-nilai minat sosial yang baik terhadap lingkungannya, gitu ya. Seperti itu. Sehingga hal inilah yang memicu diri individu tersebut untuk melakukan atau mendorong dirinya mencapai superioritas itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan lingkungannya juga. Gitu ya. Nah, nilai-nilai minat sosial ini bisa didapatkan ketika apa? Nah, jadi dalam teorinya Adler, mengemukakan bahwa minat sosial yang ada pada diri seseorang itu bisa kita dapatkan dari yang namanya kelekatan emosi antara individu tersebut gitu ya kepada ibunya gitu ya, kepada ibunya ketika dirinya masih bayi gitu ya. Jadi masih usia bayi gitu ya. Seharusnya individu tersebut mendapatkan yang namanya kelekatan emosi ya. Bahkan nggak hanya ketika bayi, bahkan dalam keseluruhan tahap perkembangan seseorang, individu tersebut penting gitu ya. Penting untuk mendapatkan yang namanya kelekatan emosi atau validasi emosi dari lingkungan sosialnya. Salah satunya dari ibunya gitu ya. Jadi individu yang tidak mendapatkan kelekatan emosi atau attachment gitu ya dari sosok ibunya gitu ya. Entah karena mungkin keluarganya dulu mengalami juga KDRT atau mungkin orang tuanya bercerai. Hal itulah yang mungkin menyebabkan diri individu itu menjadi tidak memiliki minat sosial yang baik terhadap lingkungannya. Karena nilai-nilai attachment dia terhadap ibunya itu tidak terstimulasi dengan baik. Sehingga hal itulah yang bisa menyebabkan individu tersebut tidak memiliki minat sosial yang baik terhadap lingkungannya. Gitu ya. Nah, Adler juga mengatakan bahwa minat sosial ini menjadi acuan bagi sehat atau tidaknya mental seseorang. Gitu. Jadi orang yang memiliki sikap minat sosial atau mengembangkan sikap prososial yang baik dengan yang tidak memiliki sikap prososial yang baik, gitu ya, maka itu menjadi acuan bagi Adler. Sebenarnya tuh dirinya tuh sehat atau enggak sih secara mental gitu. Jadi menurut Adler tuh orang yang tidak memiliki minat sosial itu adalah orang yang tidak sehat secara mental. Tapi sebaliknya, ketika seseorang individu itu memiliki minat sosial yang baik, maka dirinya memiliki mental yang baik pula, gitu ya. Itu menurut Adler, gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Sumber minat sosial adalah kelekatan emosi yang diberikan ibu kepada anaknya. Nah, lalu selain itu, Adler juga mengemukakan bahwa gaya hidup juga penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, gitu ya. Nah, di sini ada gaya hidup ya. Gaya hidup ini mempengaruhi kemampuan interpersonal dan perkembangan sosial individu. Ya, tadi ya yang sudah disampaikan gitu ya. Begitupun juga dengan pengalaman-pengalaman si individu tersebut. Nah, di sini ada dua gaya hidup, yaitu gaya hidup yang dimanja dan gaya hidup yang terabaikan. Nah, seseorang yang dimanjakan oleh orang tuanya itu juga dapat memicu individu tersebut tidak memiliki kemampuan interpersonal maupun minat sosial yang baik. Karena apa? Karena pada dasarnya seseorang atau orang tua yang memiliki pola asuh yang memanjakan gitu ya, itu akan mengakibatkan seorang anak itu akan sulit untuk eh, mengaktualisasikan segala proses kognisinya gitu ya. Karena apa? Karena apa yang dia mau itu selalu diturutin gitu. Jadi otomatis
proses kognisinya akan sulit untuk mencerna, gitu ya, akan sulit mencerna, sulit mencerna apa yang baik dalam hidup dan apa yang tidak baik dalam hidup. Karena apa yang dirinya mau itu selalu dikabulkan oleh orang tuanya, gitu ya. Jadi anak itu tidak bisa membedakan, tidak bisa memiliki eh, self konsep yang baik, gitu ya. Kenapa tidak memiliki self konsep yang baik? Karena bisa saja ketika individu tersebut atau anak tersebut dihadapkan oleh misalnya lingkungan yang mungkin eh, dengan ekonomi yang kurang atau bahkan suatu saat nanti misalnya orang tuanya mengalami yang namanya krisis ekonomi, ketika anak tersebut selalu mendapatkan pola asuh yang dimanja atau gaya hidup yang dimanja, maka dia akan sulit untuk menumbuhkan tadi self concept tadi. Bahkan akan sulit juga menumbuhkan yang namanya resiliensi dalam hidup dia gitu. Dia akan sulit untuk bertahan hidup gitu. Resiliensi itu kan bertahan hidup gitu. Jadi dia akan sulit untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk kuat dalam menjalani hidup itu akan sulit gitu. Jadi resiliensinya nggak ada, self konsepnya nggak ada. Jadi nggak punya konsep diri. Saya tuh harus gimana ya gitu. Jangankan punya self konsep, menumbuhkan resilience pada dirinya sendiri aja nggak bisa gitu. Karena sudah terbiasa eh, dibangun gitu ya gaya hidupnya yang dimanja gitu ya. Lalu yang kedua adalah gaya hidup yang terabaikan. Nah, gaya hidup yang terabaikan ini adalah seorang anak gitu ya tidak mendapatkan atau tidak terstimulasi dengan baik mengenai kebutuhan akan rasa kasih sayang maupun cinta dari orang tuanya, entah dari sosok ibunya ataupun ayahnya. Bahkan bisa jadi kedua-duanya. Gitu ya. Jadi anak yang memiliki gaya hidup yang terabaikan oleh orang tuanya gitu ya, tidak mendapatkan validasi emosi, validasi yang lain gitu ya, reinforcement yang positif gitu ya berupa penghargaan gitu ya, berupa hadiah dan sebagainya macam gitu ya. Tidak pernah dihargai, selalu dikekang, selalu dituntut dan sebagainya macam sehingga anak akan merasa sulit untuk mengaktualisasikan emosinya atau menginterpretasikan emosinya gitu gitu ya. Karena apa? Tadi minat sosial itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan attachment. Attachment dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang gitu ya. Jadi anak-anak yang memiliki pola asuh atau gaya hidup yang terabaikan ini akan sulit untuk membangun yang namanya perkembangan sosial pada diri individu tersebut gitu. Bahkan untuk menjalin interpersonal pada lingkungannya akan sulit gitu. Bahkan ya tadi bisa jadi ketika dia memaksa dirinya untuk bersosialisasi gitu, maka dia akan cenderung gitu ya, cenderung melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan dirinya sendiri gitu ya, atau berdasarkan sifat keegoisannya gitu. Jadi dia tidak memikirkan lingkungan sekitarnya. Sebenarnya apa sih yang saya lakukan gitu loh. Ini positif apa enggak ya gitu. Jadi dia nggak mikirin itu gitu. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri gitu. Jadi semau-maunya gitu ya. Semau gue gitu kalau katanya tuh gitu ya. Jadi dia nggak memikirkan yang namanya norma sosial gitu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa Pak? Kenapa bisa kayak gitu? Karena bisa jadi dia ya tadi tidak bisa menginterpretasikan bentuk emosi-emosinya gitu. Sehingga karena dia tidak mendapatkan nilai-nilai minat sosial yang baik gitu ya, attachment yang baik, bahkan kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang eh, pasif gitu ya, anak yang apatis gitu ya, tidak memiliki minat sosial yang baik, tumbuh menjadi
anak yang egois dan sebagainya macam. Dan itu akan terus melekat pada diri individu tersebut sampai dewasa nanti. Jikalau individu tersebut tidak mendapatkan intervensi yang baik gitu ya, atau intervensi pemulihan pada dirinya sendiri. Seperti itu. Next, kita lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori Harney. Nah, menurut Harney, pengaruh budaya sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Ya, ini sangat berpengaruh sekali gitu. Karena apa? Ketika seseorang dihadapkan oleh suatu kebudayaan yang berbeda di dalam kehidupannya, maka dia akan menyerap nilai-nilai budaya tersebut gitu. Semisal tadi ya, contoh ya tadi teori Adler ya. Misalnya dia mendapatkan pola asuh yang terabaikan gitu ya. Kan itu suatu kebudayaan ya, kebudayaan dalam berumah tangga misalnya. Itu sebenarnya kebudayaan dalam pola asuh ayah ibunya gitu. Terus ketika dia masuk ke dalam lingkungan sosialnya yang lebih luas, lebih kompleks, ternyata budaya itu tidak lagi ada pada dirinya gitu. Karena kebudayaannya itu berbeda. Jadi kebudayaan yang diterapkan oleh orang tuanya dengan kebudayaan yang diterapkan oleh lingkungan sosialnya itu berbeda. Jadi si anak itu atau si individu tersebut itu akan menyerap dua kepribadian yang dipengaruhi oleh dua kebudayaan tadi. Jadi budaya yang dari orang tuanya diserap, budaya yang ada di lingkungannya juga diserap. Seperti itu. Dan tergantung pada diri individu tersebut gitu ya. Seberapa kompleksitas gitu ya pengaruh budaya tadi dalam mempengaruhi individu tersebut. Seberapa kompleks budaya orang tuanya dengan budaya lingkungannya. Gitu. Jadi yang lebih dominan itu sebenarnya tuh pengaruh budaya orang tua atau budaya lingkungan. Nah itu kita bisa kaji tuh. Gitu. Si individu itu bisa kaji. Dia lebih banyak bersosialisasi dengan siapa? Orang tuanya kah? Dengan lingkungan sosialnya kah? Nah itu yang berperan penting itu. Jadi itu salah satunya. Atau bahkan tadi dua kebudayaan itu bisa menjadi satu gitu. Menjadi satu, campur gitu ya, dan akhirnya menimbulkan kepribadian seseorang yang memiliki dua pola kepribadian berdasarkan dua pola pengaruh budaya yang berbeda. Seperti itu. Lalu hal ini dibuktikan bahwa individu bisa saja mengadopsi pola-pola pengasuhan yang dibentuk oleh orang tuanya, entah pola yang positif maupun negatif tadi ya. Gitu. Jadi, kalau orang tuanya membangun pola asuh yang positif terhadap anaknya, maka anaknya akan tumbuh memiliki kepribadian positif pula. Tapi sebaliknya, ketika orang tua tidak mengadopsi pola-pola pengasuhan yang baik atau mengadopsi pola pengasuhan yang negatif terhadap anak, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik, gitu ya. Nah, hal ini juga bisa diadopsi oleh si anak tersebut ketika dirinya bersosialisasi di lingkungan sosialnya. Jadi individu itu mau mengadopsi nilai-nilai positif apa negatif di lingkungannya gitu. Itu bagaimana individu tersebut dalam merekognisi kognisinya gitu. Jadi dia berpikir berpikir dalam dirinya dia mau milih yang mana gitu. Yang positif apa yang negatif. Nah, itu tergantung pada diri individu tersebut gitu ya. Seperti itu. Tapi kadangkala rata-rata di usia remaja gitu ya, eh keadaan kesejahteraan psikologis gitu ya atau apa ya atau perkembangan pola pikir ataupun bahkan perkembangan emosi pada diri individu itu masih bersifat apa ya bersifat tidak tetap gitu ya dalam arti itu fluktuatif jadi masih naik turun makanya banyak orang bilang labil gitu ya nah itu salah satunya jadi kalau bagi teman-teman yang sekarang masih usia remaja atau bahkan remaja tentunya ya, bahkan remaja awal itu lebih-lebih rentan lagi gitu ya. Itu di usia remaja itu individu itu masih berpikir belum apa ya, dalam arti individu itu belum bisa berpikir secara matang gitu. Ya, jadi belum bisa berpikir secara matang, belum bisa berpikir secara kompleks. Tapi dia sudah bisa berpikir secara abstrak? Belum, sudah.
Dia sudah bisa berpikir secara abstrak. Dia sudah bisa bertanya. Ketika saya ngerokok itu akan seperti apa? Ketika saya melakukan KDRT, saya melakukan KDB, itu dampaknya akan seperti apa ya ke diri saya maupun ke pasangan saya. Tapi itu hanya pertanyaan di benaknya saja, gitu. Karena apa? Di usia remaja, karena memang dirinya masih belum bisa berpikir secara kompleks, gitu ya, secara konkret, maka dirinya akan sulit untuk mengaktualisasikan proses-proses kognisinya. Karena memang di tahapan perkembangan tersebut, diri individu itu masih berpikir secara abstrak. Walaupun ada juga yang sudah bisa berpikir secara kompleks, tapi tidak sekompleks itu, gitu. Dalam arti tidak terlalu kompleks, gitu ya, sehingga akan sulit juga bagi individu untuk berpikir panjang, gitu ya, berpikir ke depan, gitu ya, seperti itu. Jadi hal itu bisa saja terjadi, gitu, karena tahapan perkembangannya, gitu ya, itu bisa saja. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ya individu tersebut ya harus terstimulasi dengan baik, gitu ya. Oleh apa? Oleh lingkungan sekitarnya. Jadi nggak bisa gitu ya. Lingkungan sekitarnya tuh abai, acuh aja terhadap tahapan perkembangan si individu tersebut gitu. Karena masing-masing tahapan perkembangan itu penting dalam proses pembentukan kepribadian seseorang. Jadi kalau kalau em, ada salah satu saja tahapan perkembangan yang tidak terstimulasi atau bahkan tidak terpenuhi oleh individu tersebut, maka itu akan mempengaruhi yang namanya pola kepribadian individu tersebut. Karena apa? Tahapan perkembangan itu seperti kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi gitu. Jadi terlewat sedikit saja, terlewat satu saja itu sudah berdampak besar terhadap perkembangan diri individu tersebut. Seperti itu. Lalu di sini juga Harni berpendapat bahwa pengalaman masa kecil individu juga berperan besar dalam pembentukan pribadi seseorang. Tadi gitu ya, yang tadi saya sampaikan bahwa seseorang anak gitu ya atau seseorang individu yang memiliki pengalaman masa kecilnya ya mengalami KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya dalam arti dia pernah diperlakukan tidak baik, diperlakukan kasar dengan orang tuanya atau sekalipun tidak diperlakukan tapi dia melihat orang tuanya melakukan kekerasan terhadap ibunya misalnya. Dia melihat ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya. Misalnya memukul, menendang, menampar, eh, mungkin menonjok gitu ya, menjambak dan sebagainya macam gitu ya. Itu dilihat oleh si anak. Maka anak itu akan cenderung meniru apa yang sudah ia lihat. Nah, nanti untuk proses peniruan dan pembelajaran kita akan bahas di next teori ya, teori setelah Harni ya. Gitu. Kita bahas setelah ini. Nah, jadi individu itu bisa terjadi itu karena apa? Dari pengalaman masa lalunya itu bisa gitu. Dan saya pernah menemukan salah satu teori, saya lupa teorinya apa, tapi pernah saya baca di salah satu buku kepribadian gitu ya. Teori ini mengatakan bahwa seperti ini dan ini berasaskan pada aliran behavior ya gitu. Nah, teori ini mengemukakan seperti ini. Bahwasanya ketika diri individu tersebut melihat yang namanya perilaku kekerasan pada hidupnya, individu tersebut cenderung rentan melakukan hal yang sama terhadap apa yang pernah ia rasakan atau apa yang pernah ia lihat sebelumnya gitu. Jadi kalau ada diri kita gitu yang melakukan KDRT atau pasangan Anda melakukan KDRT, coba telaah masa lalunya. Apakah dulu pasangan Anda pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam eh, keluarganya? Atau mungkin pasangan Anda pernah mengalami kekerasan secara fisik oleh orang tuanya? Ya, silahkan itu ditinjau gitu ya. Jadi hal ini juga bisa menyebabkan kenapa sih individu tersebut itu mengalami atau melakukan gitu ya
melakukan kekerasan terhadap lingkungan sekitarnya, entah kepada pasangannya, adiknya, ataupun yang lain, gitu ya. Nah, bisa jadi salah satunya adalah ini, selain tadi ya, berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gitu ya, seperti itu. Jadi, pengalaman masa kecil individu itu juga sangat berperan besar dalam pembentukan kepribadian seseorang, gitu ya. Next, teori. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, teori Bandura, sosial kognitifnya Bandura. Oke. Nah, kalau tadi dua teori sebelumnya adalah kita menggunakan aliran psikoanalisis, ya, Adler dan Harney. Sekarang kita bahas mengenai teori Bandura yang berasaskan pada aliran behaviorisme yang sudah saya katakan tadi ya. Gitu. Nah, di sini Bandura mengatakan bahwa kepribadian seseorang didasari pada aspek peniruan atau pembelajaran, yaitu observational learning, gitu ya, observational learning. Yang tadi saya katakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya diri individu tersebut pernah mengalami yang namanya atau pernah melihat gitu ya, pernah melihat atau pernah mengalami yang namanya kekerasan eh, pada keluarganya gitu ya, gitu atau pada dirinya gitu. Nah, perilaku-perilaku kekerasan tersebut atau perilaku-perilaku abusif tersebut secara tidak sadar atau bahkan bisa jadi secara sadar individu itu tiru gitu dari si objek observasinya dirinya sendiri gitu ya, objek observasinya dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kalau misalnya ayahnya pernah melakukan KDRT terhadap ibunya dan itu dilihat oleh diri individu tersebut, maka diri individu tersebut akan mengobservasi atau meniru perilaku-perilaku abusive dari ayahnya gitu. Dan bisa jadi itu akan dilakukan oleh si individu tersebut di masa yang akan datang atau di tahapan perkembangan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang gitu ya, orang yang mengalami atau melihat kekerasan dalam hidupnya itu pasti lebih rentan melakukan kekerasan juga terhadap lingkungan sosialnya dibandingkan orang yang tidak pernah mengalami kekerasan ataupun melihat kekerasan itu dia akan sulit atau dia akan ya dia akan sulit gitu ya untuk melakukan kekerasan juga terhadap sosialnya gitu ya. Tapi sebaliknya orang yang pernah melihat ataupun merasakan kekerasan dalam hidupnya dia akan rentan ya akan melakukan hal yang sama terhadap lingkungan sekitarnya di kemudian hari. Nah, hal itu didasari oleh apa? Ya ini, observational learning atau pembelajaran berdasarkan peniruan gitu ya atau observasi. Lalu di mana individu belajar segala hal dalam hidupnya berdasarkan apa yang dirinya tiru di lingkungan sekitar. Tadi yang sudah saya katakan ya. Nah, jadi individu itu belajar dari segala hal yang ada dalam hidupnya berdasarkan apa yang dia observasi terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Entah observasinya itu positif ataupun observasi yang negatif. Jadi nilai-nilai atau evidence-evidence observasi diri dia terhadap lingkungannya itulah yang membentuk suatu mutu dari kepribadian dirinya sendiri di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, terbukti dalam aliran behaviorisme, fokus utama dalam aliran ini adalah bagaimana suatu kepribadian seseorang didasari atas sesuatu objek yang ia tiru atau pelajari di lingkungannya. Nah, tadi sudah saya katakan. Gitu ya. Oke, next teori. Nah, ini teori terakhir. Nah, di sini saya nggak pakai penjelasan ya. Gitu. Saya pakai gambar saja. Ya, gitu. Nah, ini adalah teori hierarchy of need-nya Maslow. Nah, ya. Sebenarnya teorinya Maslow ini banyak ya, tapi yang saya ambil, yang saya highlight hanya hierarchy of needs-nya saja atau kebutuhan dasarnya Maslow saja ya. Nah, kebutuhan dasarnya Maslow ya itu terdiri dari 5 komponen. Ya, yang pertama adalah physiological needs, yang kedua safety and security needs, yang ketiga adalah love and belonging needs, lalu yang
Berikutnya ada esteem needs, dan yang terakhir adalah self-actualization. Nah, menurut Maslow, kelima kebutuhan ini adalah menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh manusia. Seluruh manusia, gitu ya. Jadi, menurut Maslow, ketika ada tahapan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, salah satu saja tidak terpenuhi, itu akan berpengaruh pada proses perkembangan hidup diri individu tersebut. Bahkan mengacu juga pada perkembangan kepribadian tersebut, gitu ya. Nah, contohnya apa? Di sini ada kebutuhan basicnya, yaitu adalah safety and security and physiological needs. Nah, jadi physiological needs ini adalah kebutuhan fisik, gitu ya, kebutuhan fisik ya, yang pasti harus terpenuhi, gitu ya, pada diri individu, gitu, pada diri setiap manusia. Di sini kebutuhan tersebut meliputi breathing, food, water, shelter, clothing, and sleep, gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya bernafas, makan, minum, gitu ya, lalu tidur, gitu ya, mandi dan sebagainya macam, gitu ya. Itu kita butuh, gitu ya, butuh sekali. Dan itu yang menjadi basic needs dari eh, individu setiap manusia, gitu ya. Lalu kebutuhan berikutnya adalah apa? Safety and security needs, gitu. Meliputi tentang kesehatan, ya, health, employment, property, family, and social ability, gitu ya. Jadi di kebutuhan dasar kedua ini, seseorang itu harus terpenuhi kebutuhan akan kesehatannya, gitu ya. Terus juga pekerjaannya, selain itu juga keluarganya, gitu ya. Properti berarti berdasarkan dengan eh, rumahnya, gitu ya. Individu tersebut ini sudah memiliki rumah atau belum, gitu ya. Terus juga adalah apa? Kemampuan sosialnya, gitu ya. Jadi kebutuhan ini menjadi kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi dua physiological and safety and security ini menjadi kebutuhan dasar, ya. Itu basic needs-nya. Lalu berikutnya adalah love and belonging needs, gitu ya. Love and belonging needs meliputi friendship, family, intimacy, sense of connection, gitu ya. Jadi di dalam kebutuhan akan cinta ini, gitu ya, seseorang itu membutuhkan yang namanya apa? Friendship, pertemanan, hubungan, ya. Dalam diri individu tersebut menjalin sebuah hubungan terhadap dunia luarnya atau terhadap lingkungan sekitarnya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah family, ya. Individu itu sangat membutuhkan yang namanya keluarga, gitu ya. Lalu apa? Kebutuhan intimacy, yaitu kebutuhan akan intim. Nah, intim berarti hubungan akan percintaan dia terhadap lawan jenisnya secara intim, ya. Lalu individu juga memiliki kebutuhan akan sense of connection. Jadi mengaktualisasikan dirinya untuk memiliki koneksi terhadap lingkungan sekitarnya itu penting sekali, gitu ya. Jadi kebutuhan ketiga ini adalah kebutuhan individu mengenai tentang love and belonging. Lalu kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan esteem needs, yaitu penghargaan diri, gitu ya. Kebutuhan akan penghargaan, ya, terdiri dari confidence, achievement, respect of others, the need to be a unique individual, gitu ya. Jadi dia butuh penghargaan berupa hadiah, achievement, apapun itu hadiahnya, giving a box, gitu ya, validasi secara apa ya, secara verbal, gitu ya, ataupun yang lain, gitu ya. Terus juga confidence, lalu adalah apa? Respect of others, gitu. Kemampuan awareness-nya terhadap lingkungan sekitarnya itu juga penting. Jadi bagaimana lingkungan sekitar itu aware nggak terhadap dirinya sendiri, itu sebagai bentuk salah satu implementasi atau implikasi kebutuhan esteem needs-nya individu tersebut, gitu. Terus adalah apa? Bagaimana orang lain itu melihat diri individu tersebut adalah individu yang unik, gitu ya.
atau memiliki ciri khas berbeda dengan individu yang lain. Nah, itu juga salah satu implikasi dari kebutuhan akan esteem needs. Nah, kebutuhan love and belonging serta esteem needs itu adalah kebutuhan akan psikologi, ya, kebutuhan psikologi dari individu tersebut atau kebutuhan psikologi dari masing-masing diri manusia, gitu ya. Lalu berikutnya adalah apa? Self actualization. Ya, jadi kalau orang yang sudah bisa mencapai tahapan perkembangan yang 4 tadi, physiological, safety, love, and esteem needs, maka dia sudah bisa mencapai yang namanya aktualisasi diri. Nah, tapi kalau dia tidak tidak bisa melewati tahapan perkembangan yang 4 tadi, atau ada satu tahapan perkembangan atau tahapan kebutuhan gitu ya, tahapan kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi gitu ya. Dia tidak akan bisa ya namanya mencapai aktualisasi diri. Contoh, physiologicalnya terpenuhi, safety-nya terpenuhi, love-nya terpenuhi, tapi esteem needs-nya tidak terpenuhi. Maka individu tersebut tidak akan bisa mencapai yang namanya aktualisasi diri. Gitu ya. Karena menurut teori Maslow, kebutuhan dasar antara kebutuhan dasar yang satu dengan kebutuhan dasar yang lain itu saling berkesinambungan. Gitu ya, saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi, maka individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengaktualisasikan dirinya, gitu ya, dalam melakukan eh, sosialisasi terhadap lingkungannya, gitu. Jadi tahapan perkembangan sosialnya tuh sulit, gitu ya, dilakukan oleh individu tersebut. Karena apa? Karena ada kebutuhan dasar yang dirinya tidak penuhi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi bisa jadi karena mungkin tadi ya, orang tuanya tidak memenuhi kebutuhan dasar ini karena mungkin orang tuanya sibuk, gitu ya. Atau mungkin diri individu tersebut yang kurang self observation terhadap dirinya, ya, atau observasi diri sehingga kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi karena individu tersebut tidak atau belum mengenal diri dia sepenuhnya. Itu bisa dan banyak sekali individu yang seperti itu. Nah, contoh misalnya orang yang mengalami atau orang yang melakukan KDRT dan KDB, kalau berdasarkan tinjauan teori Maslow, apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dirinya? Apakah physiological atau safety atau love atau yang lain? Nah, kita bisa tinjau ya. Nah, salah satunya adalah kebutuhan akan love and belonging, ya. Love and belonging. Bisa jadi yang tadi saya katakan bahwa pengalaman masa kecil individu tersebut tidak mendapatkan yang namanya kebutuhan sense of connection to family secara positif, gitu ya. Jadi perasaan koneksi terhadap keluarganya yang tidak baik itu bisa menyebabkan seseorang mengalami atau melakukan yang namanya kekerasan terhadap lingkungan sosialnya. Karena apa? Kebutuhan akan lovingnya itu tidak terpenuhi. Sehingga dia akan sulit mengenal emosi-emosinya dia. Gitu. Sehingga tadi dia akan sulit untuk menumbuhkan yang namanya sikap minat sosial terhadap lingkungannya. Karena apa? Karena love-nya tidak terpenuhi sehingga dia sulit akan mengaktualisasikan dirinya untuk mencapai yang namanya minat sosial ataupun membangun attachment yang baik terhadap lingkungannya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau diri individu itu di masa kecilnya tidak mendapatkan kebutuhan dasar love and belonging dengan baik, maka kebutuhan esteem needs-nya juga tidak akan terpenuhi gitu. Tidak akan terpenuhi. Kenapa? Ya tadi yang sudah saya katakan. Satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa naik ke kebutuhan dasar berikutnya. Jadi kalau orang yang sudah bisa self actualization berarti dirinya sudah mampu mencapai seluruh tahapan kebutuhan dasar pribadinya, gitu ya, seperti itu. Nah,
Jadi kalau orang yang sudah mencapai love and belonging, safety, physiological, esteem needs, automatically diri individu tersebut sudah bisa mencapai aktualisasi diri. Sehingga implikasinya individu tersebut bisa menerapkan yang namanya morality, ya. Morality, creativity, spontaneity, acceptance, experience to purpose, meaning and inner potential. Jadi dia sudah bisa em, mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai yang namanya moralitas dalam hidup, ya, kreativitas dalam hidup, spontanitas dalam hidup, penerimaan dalam hidup, gitu ya, percobaan, ya, dalam hidupnya, serta meninjau potensi apa yang telah ia miliki selama ini, sehingga potensi itu bisa diimplikasikan atau diinterpretasikan kepada lingkungan sosialnya. Gitu. Jadi seseorang yang melakukan KDRT dan KDB automatically berdasarkan teori Maslow, gitu ya, berdasarkan teori Maslow, maka kebutuhan love and belongingnya tidak terpenuhi. Mungkin di masa kecilnya atau pengalaman-pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Sehingga dirinya tidak bisa mendapatkan kebutuhan akan esteem, bahkan tidak bisa mencapai yang namanya self-actualization. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai beberapa tinjauan teori kepribadian dalam fenomenologi seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam berpacaran. Seperti itu ya. Dari mulai teorinya Maslow, teori Bandura, ya. Kalau Maslow ini teori berdasarkan aliran humanistik. Bandura berdasarkan aliran behaviorisme. Harney dan Adler itu berdasarkan teori atau aliran psikoanalisis. Gitu ya. Nah, ini judul kita, pembahasan kita hari ini, yaitu fenomenologi KDRT dan KDB berdasarkan tinjauan teori kepribadian. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya harap untuk Anda semua di luar sana yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran, please jauhkan diri Anda dari hal-hal yang seperti itu. Atau silahkan cut off pasangan Anda ketika Anda terjebak dari yang namanya toxic relationship, gitu ya. Silahkan cut off, gitu ya. Silahkan cut off. Entah diputusin, entah diceraikan, silahkan. Karena apa? Itu sudah tidak baik, gitu ya. Dan saya mengingatkan kepada diri Anda yang pernah mengalami kekerasan, gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa seseorang yang melakukan kekerasan akan berubah suatu saat nantinya, gitu. Boleh Anda berpikir seperti itu. Boleh Anda berpikir bahwa setiap orang akan berubah menjadi lebih baik. Ya, that's right. Betul sekali. Tapi yang harus Anda pikirkan adalah diri Anda sendiri. Jangan memikirkan orang lain terus. Gitu ya. Jadi silahkan diri Anda memikirkan orang lain. Silahkan diri Anda sayang terhadap orang lain. Tapi satu sisi Anda harus menyayangi diri Anda sendiri. Karena yang selama ini sudah berjuang sekian belas tahun, sekian puluh tahun adalah diri Anda sendiri. Jadi sayangi diri Anda dan please stop and say no. Dan cut off yang namanya KDRT dan KDB. Anda berhak untuk bahagia dan Anda layak untuk mendapatkan pasangan dan perlakuan yang baik dari pasangan Anda. Dan ingat, jangan pernah menutup pemikiran Anda untuk lepas dari yang namanya kekerasan. Dengan dalih diri Anda berpikir bahwa pasangan Anda akan berubah di kemudian hari. Please stop. Karena apa? Kita tidak pernah tahu individu tersebut akan berubah
atau tidaknya. Jadi silahkan Anda sayangi diri Anda dan Anda lewatkan diri Anda dari hal-hal yang negatif seperti ini, terutama masalah kekerasan. Apapun kekerasan di dalam sebuah hubungan, entah dalam rumah tangga, pertemanan, persaudaraan, maupun eh, berpacaran. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.